A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, alimil asrari wal khafiyat, al-muttali 'ala ad-dama'iri wal niyyat, ahata bi kulli shay'in 'ilma, wa wassa'a kulla shay'in rahmatan wa 'ilma, wa qahhara kulla makhluqin 'izzatan wa hikma, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma, la tudrikuhu al-absar wa la tughayyiruhu ad-duhur wal a'sar, wa la tatawahhamuhu ad-dhunun wal afkar, wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar, atqana kulla shay'in aw kulla ma sana'ahu wa ahkamah, wa ahsa kulla shay'in wa 'allamahu, wa khalaqal insana wa 'allamahu. Nahmaduhu subhanahu ala ma alhamahu min ma'lumin wa fahamahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu shahadatan man 'arafa al-haqqa wa iltazamahu, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa rasulana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhu, afdalu man sadda'a bil haqqi wa asma'ahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sa'ira man nasarahu wa karramahu, wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaah Masjid Al-Himar yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi urusan-urusan kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk selalu dan masih beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dilanjutkan setelah ibadah salat maghrib yang wajib yang sudah kita lakukan dengan kita menuntut ilmu, yang insyaallah apa yang kita pelajari dan kita bahas pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita membahas apa yang sudah disebarkan dalam poster dan flyer, ada baiknya sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Ya, dan anak baru di masjid ini, padahal anak dekat di sini tinggalnya. Anak Abdul Hakim Zawawi, dan anak sekarang bekerja di Ma'had Aisyah dekat sini, Ma'had Aisyah binti Abu Bakar Ad-Da'wah, dan anak memang juga ya mengisi kajian di beberapa masjid di sini seperti Al-Hisbah dan sebagainya. Untuk pendidikan anak sendiri, anak kuliah S1 di Libya, kemudian mengambil S2 di Malaysia untuk jurusan fikih, dan sekarang sedang mengambil S3 di UIK untuk jurusan pendidikan agama Islam. Jadi itu sekilas tentang anak. Dan anak diminta oleh salah seorang kawan, ya, Pak Ahmad Al-Kadiri hafizahullah ta'ala, untuk mengisi di masjid ini. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya yang pertama, yang itu banyak kita hafal, yaitu surat Al-Alaq, di mana Allah pada awalnya menurunkan beberapa ayat. Dan surat Al-Alaq ini didahului dengan kata Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekilas kalau kita memahami ayat ini dengan memerintahkan kepada kita Iqra, yang khususnya ketika itu diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada sejarahnya sebagian besar kita insyaallah tahu tentang cerita tersebut. Ini secara langsung Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk membaca, yang dimana dengan membaca merupakan pintu bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Jelas kedudukan ilmu bagi kita semua itu sangat-sangatlah penting, tidak bisa kita pungkiri itu.
kita bisa sholat. Dari mana kita tahu sholat itu? Dimulakan dengan niat, kemudian takbiratul ihram. Dari mana kita bisa melakukan itu semua tanpa adanya ilmu? Ini untuk ibadah saja membutuhkan ilmu, apalagi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Pastilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib untuk menuntut ilmu. Makanya salah satu jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita hafal hadis tersebut, baik secara lafadznya ataupun maknanya. Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan, di dalam jalan tersebut ada yang namanya ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan kita disebabkan ilmu yang kita miliki untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridha. Malaikat itu akan mengembangkan sayapnya karena apa? Ridha kepada lidhalibil ilm, kepada kita semua para penuntut ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala itu menuliskan satu bab khusus di dalam Sahih Bukhari-nya. Beliau menuliskan satu bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan beliau mengatakan, wa qaulullahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilm. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan salah satu firman-Nya, fa'lam, dan ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan dengan fa'lam. Maka ketahuilah, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu tanpa kita berilmu? Maka penting bagi kita untuk berilmu. Kemudian beliau mengatakan, fabada'a bil ilmi wa annal ulama hum warathatul anbiya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini memulakan lafadznya dengan ilmu, yang juga para ulama, mereka yang berilmu adalah mereka warathatul anbiya. Mereka lah pewaris para rasul alaihi wassalatu wassalam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam diwannya beliau mengatakan dengan sebuah syair yang indah, ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'alima wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Belajarlah, tuntutlah ilmu. Kenapa? Falaysa al-mar'u yuladu 'alima. Tidaklah seorang anak atau bayi dilahirkan dalam keadaan berilmu. Pak, ketika kita punya anak kita lahir, ada gak dia bilang, ya 1 + 1 2? Gak ada. Kenapa? Mereka tidak berilmu. Mereka terlahir dalam keadaan fitrahnya. Ma min mauludin illa wa yuladu ala fitrah. Seorang anak bayi itu ketika terlahir dalam keadaan fitrahnya, sucinya, tapi dia belum dalam keadaan alim, belum mengetahui apapun. Akan tetapi apa? Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang mengajarkan ajaran agama Yahudi, wa yunassiranihi atau yumajjisani, entah itu mengajarkan agama Yahudi bagi penganutnya, ataupun Nasara dengan penganutnya, atau Majusi dengan penganutnya. Artinya orang tualah yang mengajarkan, memberikan ilmu kepada anak-anaknya. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'alima. Belajarlah karena seorang anak atau bayi tidaklah terlahir dalam keadaan alim. Dia mengetahui segala sesuatu, tidak. Mereka tidak tahu itu. Makanya disebutkan madrasah pertama seorang anak siapa? Ibunya. Disebutkan dalam satu syair apa? Al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raqi. Ibu itu adalah seorang ibu adalah madrasah. Sekiranya sang suami menyiapkan madrasah itu dengan baik, maka nantinya ibu ini akan melahirkan generasi-generasi yang terbaik.
ilmin kama huwa jahil. Imam Syafi'i melanjutkan rahimahullah ta'ala, tidaklah seorang yang alim itu sama dengan orang yang bodoh. Jelas jauh berbeda, sangat-sangat jauh berbeda, tidak bisa kita samakan. Bahkan kedudukannya di hadapan manusia pun juga di muka Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda. Orang yang berilmu akan banyak dipercaya, diakui dan lain sebagainya.